Pertama, kapan seorang dikatakan musafir? Ya. Seorang dikatakan musafir, ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ya. Secara umum, ada dua madhab dalam hal ini. Dua madhab, ya saya sebutkan aja. Dua madhab. Madhab pertama, madhab jumhur, yaitu yang menentukan safar atau tidak dengan jarak safar, yang menjadikan jarak perjalanan sebagai patokan, sebagai penentu. Adapun mazhab kedua yang menjadikan urf, ya. Urf atau tradisi masyarakat sebagai penentu, ya. Sebagai penentu, ya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, mayoritas ulama. Jumhur, ini minoritas, ya. Di antaranya Zahiriyah, ya. Kemudian dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga kemudian dipilih oleh Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat patokan yang menjadi patokan bahwa itu adalah safar atau tidak. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masiratal yaumi wal lailah illa ma'ahdu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar dengan jarak sehari semalam perjalanan kecuali dia bersama mahramnya. Nah, jarak perjalanan sehari semalam itu sekitar 80 km, ya. Dalil mereka yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata al-yawm wa laylah illa ma'ahdi mahram, illa ma'aha dzu mahram. Perhatikan sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada hari akhirat untuk bersafar, untuk antusafira bersafar masiratal yaum wa lailah, jarak sehari semalam. Jarak perjalanan sehari semalam. Kalau zaman dulu sehari semalam itu kurang lebih 80 km. Ya, mereka bilang berapa farsah gitu. Intinya kurang lebih 80 km. Jika kurang dari ini maka tidak dikatakan musafir, ya. Sehingga jika kurang dari ini dari 80 km belum musafir. Ini pendapat cukup kuat, ya, dan ini dipilih oleh majelis ulama. Kemudian dan ini lebih kita bisa punya patokan, gampang. Tinggal kalau kita pergi keluar kita lihat Google. Lihat Google, ya. Lihat Google. Mana? Kita tujuan ke mana? Saya lihat Google. Oh, 80 km. Ah, sudah berarti ini safar. Kalau pencet Google ternyata cuma 70. Oh, belum apa namanya? Belum safar. Tapi kalau kita pilih jalan lain yang lebih jauh jadi 82. Gimana? Kata para ulama, yang penting dia bukan mencari hilah supaya dibilang safar. Tidak, kalau memang kondisinya lewat sini padat, ternyata ada jalan lebih jauh, ya. Lebih cepat tapi 82 kilo, ya sudah, dia ikut jalan yang mudah. Intinya inilah jarak safar, ya. Adapun mayoritas ulama mengatakan mereka mengatakan kembali kepada urf. Kenapa kembali kepada urf? Maksudnya urf bagaimana? Jika masyarakat menganggap itu safar, maka itu adalah safar. Jika masyarakat tidak menamakan itu safar, maka bukan safar. Contoh, kita di Jakarta, kalau kita pergi ke Bogor kan lain kota, lain provinsi Jakarta, DKI Jakarta dengan provinsi Jawa Barat. Tapi tidak ada yang mengatakan orang Jakarta ke Bogor dikatakan musafir, enggak ada. Masyarakat tidak mengenal itu sebagai safar, apalagi cuma ke Depok lain kota. Bogor dan Depok dua kota yang berbeda. Tetapi tidak ada yang mengatakan orang pergi dari Bogor ke Depok dikatakan sebagai musafir. Tapi masyarakat sepakat kalau kita pergi Jakarta ke Bandung bilang musafir, safar. Bawa lagi safar ke Bandung. Urf masyarakat. Ingat yang dimaksud adalah urf tradisi masyarakat, bukan penilaian pribadi. Ya, bukan penilaian pribadi karena sebagian orang menjadikan urf tradisi dia ini tidak benar. Dia pergi misalnya dari Bogor atau dari Cilengsi pergi ke Jakarta dianggap sebagai musafir. Sehingga dia qasar salatnya. Kita bilang enggak sekalian
batalkan puasa, kan boleh musafir batalkan puasa ya. Jadi yang jadi urf bukan urf pribadi tapi urf masyarakat, yaitu yang dikenal oleh masyarakat sebagai ini ada safar atau tidak ya. Kenapa mereka berpendapat tidak menggunakan patokan jarak? Karena tidak ada dalil yang menjadikan jarak ya. Kata mereka karena tidak ada dalil yang menentukan jarak, mematok jarak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum." Kata Allah, jika kalian sedang berjalan di atas muka bumi, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa an taqsuru minas salat, kalian mengqasar salat. Allah yang mengatakan wa idza darabtum fil ardi. Jika kalian darabtum fil ardi, kata Allah Subhanahu wa taala, darabtum fil ardi maksudnya melakukan perjalanan. Perjalanan safar. Tanpa ditentukan jaraknya berapa. Terus terang kalau kita melihat sisi dalil, saya cenderung lebih condong kepada pendapat minoritas ulama, pendapat Zahiriyah, dikuat oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Syekh Sa'di, Syekh Utsaimin. Ini pendapat cukup kuat bahwasanya kita kembali kepada urf karena dasarnya Allah memberikan syariat safar untuk mempermudah. Ya udah kalau udah jauh orang bilang safar mau 60 mau 70 kilo, pokoknya dibilang jauh ya sudah. Kita sedang safar ya. Tetapi kalau kita buka pendapat ini, khawatirnya orang bermudah-mudahan mungkin baru 40 kilo dibilang safar, baru 30 kilo dibilang apa? Safar. Oleh karenanya meskipun secara dalil ya minoritas pendapat lebih kuat, tapi kalau untuk masyarakat lebih baik mereka diberi patokan sehingga mereka mudah untuk menilai. Sebagian ulama caranya demikian ya. Saya dengar sebagian kibar ulama mereka demikian. Secara dalil memang yang mengembalikan kepada urf lebih kuat, tetapi kalau kita biarkan lepaskan kepada masyarakat awam, mereka akhirnya susah untuk menentukan safar atau tidak. Akhirnya mereka menggampangkan, nanti 30 kilo sudah dianggap safar, 40 kilo sudah dianggap safar. Tapi kalau kita patokan 80 kilo sebagaimana pendapat jumhur, maka ini lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab, tapi inilah khilaf ya tentang kapan seorang dikatakan musafir.